Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita sehat selalu. Kembali lagi pada pembahasan materi. Kali ini kita akan membahas tema 8, bumiku, subtema 3, bumi, matahari, dan bulan. Kita ketemu pada pembelajaran 4, pembelajaran 5, dan pembelajaran 6. Baiklah, silakan untuk berdoa di rumah masing-masing. Selanjutnya, Bapak mengingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan 5M dan selalu menerapkan PHBS. Baik, pada pembelajaran kali ini ada 3 muatan pelajaran yang akan kita bahas, yaitu IPA, kemudian IPS, dan PPKN. Yang pertama, kita akan membahas muatan IPA. Kita di sini akan membahas tentang gerhana matahari. Gerhana matahari terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada pada satu garis lurus. Diingat ya bahwa urutannya dari kanan bumi, bulan, dan matahari. Jadi bulan berada di tengah-tengah ya, dihimpit oleh bumi dan matahari. Cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan sehingga bayangan bulan jatuh ke permukaan bumi. Nah, kita bisa lihat skemanya di sini ya. Matahari, kemudian di tengah-tengah itu ada bulan dan di sebelah kanan itu ada bumi. Jadi cahaya matahari yang datang ke bumi itu terhalang oleh matahari. Nah, dilihat secara saksama skema gerhana matahari. Baik, kita lanjut. Kita kali ini akan membandingkan proses terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Proses terjadinya. Gerhana bulan terjadi ketika posisi bumi terletak di antara matahari dan bulan, sehingga bulan memasuki daerah bayangan gelap bumi. Ini posisinya bumi berada di tengah-tengah antara matahari dan bulan. Kalau gerhana matahari seperti yang tadi jelaskan, yaitu terjadi ketika posisi bulan terletak di antara matahari dan bumi, sehingga menghalangi sebagian atau seluruh sinar matahari. Nah, jika dibandingkan dari waktu terjadinya, gerhana bulan terjadi pada malam hari, sedangkan gerhana matahari terjadi pada waktu pagi, siang, atau sore. Kemudian dari posisi bumi, jika gerhana bulan posisinya ada di matahari, bumi, bulan berada pada satu garis. Kalau gerhana matahari posisinya matahari, bulan, bumi berada pada satu garis. Kalau waktu terjadinya gerhana bulan terjadi malam hari dan lebih dari 1 jam. Gerhana matahari terjadi pagi, siang, atau sore hari dan hanya beberapa menit saja. Jadi tidak lama untuk gerhana matahari ya. Selanjutnya dari jenis gerhana bulan, ada gerhana bulan penumbra, gerhana bulan sebagian, dan gerhana bulan total. Kalau gerhana matahari, ada gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin, dan gerhana matahari total. Selanjutnya dari ciri penampakan gerhana bulan. Bulan tampak berwarna merah karena efek dari atmosfer bumi. Kalau gerhana matahari, matahari tampak berwarna merah karena cahaya yang berasal dari korona dan semburan gas. Baik, selanjutnya kita mengenal sistem penanggalan. Kalender yang biasa dilihat menggunakan 2 sistem penanggalan, yaitu penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriyah. Penanggalan Masehi menggunakan dasar revolusi bumi, sedangkan penanggalan Hijriyah menggunakan dasar peredaran bulan.
Tahun Masehi atau Syamsiah didasarkan pada revolusi bumi. Bumi mengelilingi matahari adalah 1 tahun atau setara 365 seperempat hari. Tahun Hijriah atau tahun Komariah didasarkan pada revolusi bulan. Bulan mengelilingi bumi dalam 1 bulan selama 29,5 hari. Dalam 1 tahun ada 12 bulan, maka jumlah hari dalam 1 tahun Hijriah adalah 354 hari. Selanjutnya kita akan membahas muatan IPS. Pengaruh kondisi geografis terhadap ekonomi masyarakat. Indonesia merupakan negara yang cukup strategis letak geografisnya. Kelebihan ini dimanfaatkan oleh pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan menambah devisa negara. Wisatawan di Pulau Raja Ampat sedang menikmati pesona bawah laut. Ini dia gambarnya ya. Di sana ada penyelam yang sedang menyelam di bawah laut Raja Ampat. Di sana banyak sekali ikan dan terumbu karang yang sangat indah sekali. Ini juga sebagai sumber mata pencaharian nih, sebagai pemandu wisata. Selanjutnya, hubungan kondisi alam dengan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis Indonesia menyebabkan negara ini memiliki kekayaan alam yang beragam. Indonesia memiliki berbagai produk pertanian dan perkebunan seperti kopi, teh, tebu, dan lainnya. Bentuk wilayah Indonesia juga berupa kepulauan yang dikelilingi lautan, membuat berbagai jenis ikan, kerang, rumput laut, dan mutiara menjadi komoditas penting di Indonesia. Selanjutnya kita akan membahas muatan pelajaran PPKN. Kita akan membahas hak dan kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk hidup di lingkungan yang bersih dan sehat. Oleh karena itu, setiap warga negara berkewajiban untuk menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Nah, ini salah satu contoh gambar siswa dan siswi melihat sebuah himbauan, jagalah kebersihan. Jadi ketika kita selesai memakan makanan, kita buang bungkusnya ke tempat sampah. Jangan sampai dibuang ke solokan atau misalkan dibuang sembarangan. Nanti akan berakibat fatal. Selanjutnya, peran menjaga kelestarian alam berdasarkan mata pencaharian. Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan. Yang kedua, merapikan kembali perlengkapan dan peralatan kerja. Jika kalian siswa, berarti merapikan peralatan belajar. Jangan sampai ketika sudah belajar, kalian tidak merapikan kembali. Yang ketiga, merawat peralatan bekerja secara rutin. Yang keempat, mengurangi penggunaan bahan kertas dan plastik. Nah, selanjutnya, jika peran tersebut dilakukan masyarakat, maka kelestarian alam dan lingkungan pekerjaan akan terjaga dengan baik dan pekerjaan pun akan berjalan dengan lancar. Nah, apa manfaat dari kegiatan berikut bagi daerah pesisir? Ada yang tahu ini? Mereka sedang apa di pesisir? Ya, betul sekali. Warga masyarakat membantu untuk menanam tanaman bakau. Kenapa tanaman bakau harus ada di daerah pesisir? Supaya untuk mengurangi abrasi air laut, ya, dan menjaga air laut mengenai langsung kontur tanah yang ada di pesisir, sehingga menahan air laut ke rumah-rumah warga. Baiklah, selanjutnya hak dan kewajiban dalam kegiatan kelompok. Nah, setiap anggota kelompok memiliki kewajiban
menghargai pendapat anggota kelompok yang lain. Yang kedua, menghormati hasil keputusan dari musyawarah atau diskusi kelompok yang dilakukan, serta menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Ini kalian juga pernah bekerja kelompok ya, untuk beberapa mata pelajaran. Jadi hal-hal inilah, hak dan kewajiban inilah yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota kelompok agar pekerjaan yang dilaksanakan atau dikerjakan oleh kelompok berjalan dengan lancar dan dapat selesai tepat waktu. Nah, jika semua anggota kelompok menjalankan hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas kelompok, seluruh anggota kelompok dapat bekerja dalam kelompok dengan nyaman. Baiklah, pada bagian terakhir kita akan mengerjakan tugas secara bersama-sama dan semuanya mengerjakan ya. Di sini tugasnya ada 6 soal. Silakan simak baik-baik soal yang akan Bapak bacakan. Nomor 1, gambarlah skema gerhana matahari. Nomor 2, gambarlah skema gerhana bulan. Nomor 3, sebutkan 4 komoditas penting Indonesia yang berasal dari lautan. Nomor 4, sebutkan 5 produk pertanian dan perkebunan yang ada di Indonesia. Nomor 5, sebutkan 4 peran menjaga kelestarian alam berdasarkan mata pencaharian. Dan yang terakhir nomor 6, sebutkan 3 hak dan kewajiban dalam kegiatan kelompok. Silakan kerjakan soalnya, jawab soalnya berdasarkan video pembelajaran yang barusan kalian simak. Silakan untuk mengerjakan, jangan lupa untuk mengirimkan hasil dari pekerjaan kalian. Demikianlah pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan doa bersama. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.